Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-52, yaitu al-kabiratu as-saniyatu wal khamsun, isbalul izar ta'azzuzan wa nahwihi aw wa nahwuhu. Di antara dosa besar yang harus kita jauhi adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk keangkuhan atau kesombongan atau yang semisalnya, atau yang kita kenal dengan namanya isbal. Ya, jadi isbal ini dosa besar, bukan dosa kecil. Isbal itu kata penulis di sini yaitu Syekh Masyhur, beliau mensyarah kitab Kabair ini, makna isbal irkha'us sawbi hatta yuqattil qadamain. Isbal itu menjulurkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki. Ini untuk laki-laki. Ya. Atau al-musbilu alladhi yutawwilu sawbahu wa yursiluhu ilal ardi idza masya. Orang yang isbal itu atau pelakunya namanya musbil adalah orang yang memanjangkan pakaiannya sampai nempel ke tanah ketika dia berjalan. Ya, ini termasuk dosa besar. Dalilnya mana? Di sini Imam Dzahabi membawakan dalil-dalil yang sangat banyak tentang diharamkannya isbal bagi laki-laki. Di antaranya yaitu ayat di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-18. Surat Luqman ayat ke-18, yaitu Allah berfirman wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, dalam keadaan sombong. Ya. Jadi orang yang isbal itu di antara mereka ada yang sombong. Dan Allah melarang apa? Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan apa? Angkuh atau sombong. Ya. Sombong itu kan penyakit hati. Tapi bisa kelihatan dalam ucapan, tulisan atau tingkah laku seseorang. Orang ini sombong atau tidak itu kan ada indikasinya. Ada indikatornya, tanda-tandanya ada. Memang sombong itu penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sama orang yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan. Ya, sama kayak hasad. Hasad ini penyakit apa? Penyakit hati. Jadi kalau kita ke medical check up enggak ada hasad, enggak ada. Enggak kelihatan hasadnya. Ya, tapi hasad itu penyakit hati, tapi kan bisa kelihatan. Orang hasad atau tidak dari ucapannya, dari tulisan-tulisannya, dari tingkah lakunya. Bisa dilihat. Karena lisan ini adalah cerminan dari hati seseorang. Kalau hatinya orang sombong, akan kelihatan dari lisannya biasanya. Kalau hatinya orang itu hasad, akan muncul di lisannya. Atau kalau sekarang bukan hanya lisan, tapi itu tulisan. Karena sekarang zamannya zaman medsos, tulisan, nulis juga. Ya. Maka di sini Allah melarang di Luqman 18, janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, ya, sombong. Jadi Nabi SAW juga mengatakan, bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Ya. Jadi enggak pantas manusia itu sombong. Dan enggak boleh, dan itu dosa besar kesombong ini. Dan apa yang perlu disombongkan? Kan enggak ada. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita lahir procot, nangis, enggak bawa baju. Kita lahirnya telanjang, hanya bisa nangis, enggak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih kita ini, Allah kasih kita itu, fasilitas ini, fasilitas itu. Maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita semuanya titipan. Ya, jadi enggak perlu disombongkan. Dan Allah sewaktu-waktu bisa mengambil. Kalau kita sombong dengan harta, Allah dengan sangat mudah mengambil harta kita. Kalau kita sombong dengan ketampanan, kecantikan, keilmuan kita, Allah dengan sangat mudah mengambil itu semuanya.
dengan dipikunkan kita lah, apalah, dibuat kecelakaan, naudzubillah, Allah sangat mudah mencabut nikmat dari hambanya. Maka enggak boleh kita sombong dan enggak pantas, karena memang enggak ada yang bisa disombongkan. Kemudian di sini Imam Madhabi membawakan hadis Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ya, apa-apa yang ada di bawah mata kaki dari pakaian, Nabi mengatakan fa finnar, maka itu di neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, dan juga di dalam riwayat Nasa'i dan lainnya. Ini hadisnya umum para jamaah. Nabi di sini tidak menyebutkan kesombongan. Ya, ma asfala minal ka'bain, pokoknya apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka. Ini umum. Nabi tidak menyebutkan apakah sombong atau enggak sombong. Pokoknya yang di bawah mata kaki fa finnar. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak melihat kepada orang-orang yang menjulurkan kainnya atau pakaiannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong. Ini juga riwayat Bukhari. Ya, kalau di hadis yang ini, redaksi yang ini ada ada sombongnya, maksudnya izarahu bataran, yaitu menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Kalau hadis yang pertama tadi hadisnya umum. Ya, hadisnya umum. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, banyak ya dalilnya, salah satu la yang duruwahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi 3 ancamannya. Allah tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, azabun alim. Siapa 3 golongan ini sampai sebegitunya ancamannya dari Nabi SAW? Yaitu Nabi menyebutkan al-musbil, yaitu orang yang berpakaian tapi isbal, ya, menjulurkan kainnya, pakaiannya, baik itu sarung, celana panjang sampai di bawah mata kaki. Ini terkena ancaman tadi, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini al-musbil. Kemudian Nabi menyebut al-mannan wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit bantuan. Ya, kalau dulu kamu enggak saya bantu, mungkin kamu sudah enggak jadi orang misalnya. Kalau kamu dulu enggak saya kasih hutang, mungkin kamu enggak jadi seperti ini. Ini namanya mengungkit-ungkit pemberian atau mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu lupakan. Ya, berbuat baik apa? Lupakan. Setelah kita berbuat baik, kita minta, ya Allah terimalah perbuatan baik ini. Sudah itu apa? Lupakan. Jangan kita menghitung-hitung perbuatan baik kita, apalagi diungkit-ungkit, dihitung-hitung. Ya, saya pernah ngasih sedekah kepada orang ini sekian, saya punya mantu orang ini sekian. Jangan dihitung-hitung kebaikan kita, apalagi sampai diungkit-ungkit. Ya, kebaikan kita sekecil apapun tidak akan sia-sia, kan begitu keyakinan kita. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seperti sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya, Jadi jangan khawatir, kebaikan kita selama itu ikhlas sesuai sunnah tidak akan pernah sia-sia. Jadi nggak perlu kita ingat-ingat, nggak perlu kita hitung-hitung kebaikan itu, apalagi sampai diungkit-ungkit. Kalau kita ungkit-ungkit, itu bisa menghapuskan pahala dari kebaikan tadi. Itu ada dalilnya. Kalau kita pernah sedekah, kemudian kita ungkit-ungkit, maka pahala sedekah itu dihanguskan sama Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Termasuk orang yang diancam tadi, Allah tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dengan sumpah palsu. Demi Allah saya ngambil barang ini di sini harganya sekian, padahal enggak segitu. Demi Allah tadi sudah ada yang nawar, enggak saya kasih, padahal enggak ada yang nawar sama sekali. Wah, ini kan bahaya, jemaah. Demi melariskan barang dagangan dia bersumpah
dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya. Dengan sumpah yang sumpah yang dusta, sumpah yang palsu. Kemudian di dalam hadis yang lain Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis wa inna marajulun yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi id khasafa Allahu bil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, ketika seseorang laki-laki berjalan dengan pakaian yang membuatnya ujub, bangga diri, pakaiannya wah. Ya, kalau bahasa kita pakaiannya itu brand. Ya, brand yang ternama misalnya. Pokoknya pakaiannya luar biasa. Ketika seseorang laki-laki berjalan dengan pakaian yang membuatnya ujub atau bangga diri, dengan rambut yang disisir, dan dia angkuh ketika berjalan, maka tiba-tiba Allah menenggelamkan orang itu ke tanah, kemudian dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam masalah pakaian pun jangan sampai kita membeli pakaian yang membuat kita sombong di hadapan orang lain. Ya, boleh beli pakaian yang bagus boleh. Ya, karena selama pakaian itu memenuhi kriteria dalam syariat Islam, pada asalnya hukum pakaian itu kan boleh, kan begitu. Pada asalnya hukum pakaian itu boleh, kecuali ada hal-hal yang di situ melanggar syariat Islam, maka baru diharamkan. Ya, ketika beli pakaian, jangan sampai pakaian yang kita beli, yang kita kita pesan ini justru membuat kita menjadi pribadi atau individu yang sombong. Ya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, ya, yaitu wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah wa man jarra minha syai'an khuyala'a lam yundurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Nabi menyebutkan isbal itu pada sarung, pada baju, pada surban. Ya, baju itu pas di sini ya. Kalau berlebihan ini kan ya isbal juga. Berlebihan sampai sini. Kalau kebesaran jadi pendekkan kan bisa. Kalau kepanjangan dipendekkan, dipotongkan di tukang jahit atau apalah gitu. Ya. Jadi di sini isbal itu bukan hanya pada bisa jadi pada sarung atau celana panjang, baju, surban. Barang siapa yang menjulurkannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Ya. Man jarra minha syai'an khuyala lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat namanya Jabir bin Salim. Ya, kepada Jabir bin Salim. Iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhila. Wa inna Allaha la yuhibbul makhila. Jauhilah olehmu perbuatan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, karena itu termasuk keangkuhan. Ya. Jadi Nabi itu menjelaskan orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki itu sudah termasuk keangkuhan. Ya, entah orangnya itu sombong beneran atau enggak, tapi perbuatan sekedar perbuatan memanjangkan kain di bawah mata kaki, Nabi sudah menjelaskan apa? Fa innaha minal makhila. Karena itu termasuk kesombongan. Ya. Mau pelakunya itu sombong atau enggak, tapi sekedar perbuatan memanjangkan kain di bawah mata kaki itu sudah termasuk apa? Kesombongan. Dan Nabi melanjutkan sabda beliau, wa innallaha la yuhibbul makhila. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama rajulun yusalli musbilan izaruhu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhad fatawadda. Ya. Ketika waktu itu ada seorang laki-laki yang sholat dengan memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tadi, pergilah idhab fatawadda. Pergilah engkau dan berwudulah. Ya. Fadhahaba fatawadda asumaja. Kemudian laki-laki itu pun pergi berwudu, lalu dia datang kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idhab fatawadda.
pergilah kamu dan wudulah lagi. Nabi perintahkan 2 kali. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, ma laka amartahu an yatawadda summa sakatta anhu. Ya. Maka sahabat-sahabat yang di sekitar beliau itu bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda memerintahkan laki-laki tadi berwudu kemudian Anda diam? Ya. Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Ya, jadi Nabi menjelaskan, aku mendapatkan laki-laki tadi, dia itu sholat, ya, dan dia memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Wa inna Allaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat dari orang-orang yang pakaiannya itu isbal. Ya, pakaiannya isbal. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi ini ancaman yang mengerikan ya kalau kita perhatikan dari hadis ini tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang pakaiannya isbal. Salatnya sah. Maksudnya sah itu tidak harus mengulang lagi. Ya, tapi salatnya tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti tidak bernilai pahala. Yang rugi siapa? Yang rugi orang yang sholat ini, dia sholat tapi nggak bernilai pahala atau ganjaran. Ini ancaman yang juga mengerikan bagi orang-orang yang isbal. Kemudian di sini kata Imam Dhabi, ini hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan di sini sahih berdasarkan riwayat syarat salat Muslim insyaallah. Kata Imam Dhabi hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya dari masih Imam Dhabi membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra sawbahu yala la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan sarungnya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarqi illa an ata'ahadahu. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini sering melorot, kecuali aku menjaganya. Maksudnya melorot diataskan lagi, melorot diataskan lagi. Ini illa an ada ata'ahadahu. Waktu itu mungkin enggak ada ikat pinggang masihnya, belum ada ikat pinggang. Jadi melorot diataskan lagi, melorot diataskan lagi. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena angkuh. Ya, ini Nabi yang memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Dan Nabi tahu siapa sahabatnya ini. Jadi Abu Bakar ini bukan sengaja isbal. Tapi beliau itu punya sarung, tapi kalau dipakai apa? Melorot. Itu pun beliau jaga, enggak, kalau melorot dijaga lagi. Nah, kalau orang isbal kan dibiarkan itu, memang sengaja isbal memang. Mau dikemanain juga tetap isbal. Memang dari awal dia beli celananya panjang tapi enggak dipotong, enggak dipendekkan, dibiarkan begitu saja. Walaupun tetap pakai ikat pinggang, tetap kelihatan masih isbal. Ya. Maka di sini Nabi yang memberikan rekomendasi, engkau bukan orang yang melakukan itu karena kesombongan. Ya. Kemudian di sini di dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi, Nabi SAW bersabda, izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Pakaian seorang muslim, ya, entah itu sarung atau celana, itu adalah sampai tengah kedua betisnya. Sampai tengah betis. Betis itu apa? Dengkul itu ya. Ya, betis, tengah betisnya. Jadi ini Nabi SAW mengatakan seperti itu dari riwayat Abu Dawud. Izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarung atau pakaian seorang muslim mukmin itu sampai kedua betisnya. Tapi kalau kita belum mampu, maka diturunkan sedikit. Yang penting masih batasannya apa? Mata kaki. Ini batasannya, jangan dilanggar lagi, jangan diterobos. Kalau bisa mungkin di atas mata kaki sedikit enggak masalah, yang penting masih di atas. Kalau pas ini, ya dihindari saja, mending di atas mata
ke kipas. Kan kita bisa memperkirakan itu kan. Kita bisa perkirakan kalau kita beli kain, kita jahit sendiri atau datang ke tukang jahit, nanti kan diukur. Pak, tolong saya pesannya seperti ini, di atas mata kaki. Itu kan bisa. Ya. Karena ancamannya banyak tadi para jamaah. Hadis-hadisnya lebih dari 3 macam-macam dengan redaksi yang berbeda-beda. Ancaman yang mengerikan kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian Abu Sa'id berkata, Rasul SAW bersabda, izratul muslim ila nisfis sak. Sarung atau pakaian orang mukmin itu sampai setengah betis. Wala haraja aw la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Kemudian Nabi menunjukkan dan tidak ada dosa, tidak masalah kalau itu masih antara betis dan kedua mata kaki. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, man kana asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Apa-apa yang menjulur di bawah kedua mata kaki maka itu di neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaihi. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat. Ini hadisnya juga mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut Imam Dahabi, menurut penilaian beliau. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan atau dibawakan oleh Imam Dahabi tentang pembahasan isbal ini, yaitu dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, aku pernah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sarungku sedikit melorot ke bawah. Waktu itu Abdullah bin Umar pakai sarung izar, ya, izar itu kan bahasa Arab. Izar ini pakaian bagian bawah. Ya. Waktu itu pakaianku yang bawah itu agak melorot. Jadi Abdullah bin Umar lewat di hadapan Nabi. Waktu itu pakaiannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agak melorot. Apa kata Nabi? Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izarak, angkatlah pakaian. Ya. Angkatlah sarungmu. Farafa'tuhu. Kemudian aku pun aku pun mengangkatnya. Fazid, kemudian Nabi mengatakan lagi, zid, tambah, ataskan lagi. Maka Abdullah bin Umar pun agak mengataskan lagi. Wa ma ziltu ataharraha ba'du. Perhatikan di sini. Sejak waktu itu aku pun selalu memperhatikan pakaianku, jangan sampai melorot lagi. Apalagi sampai kelihatan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalam riwayat, ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi Nabi di sini perhatian kepada para sahabatnya. Kalau ada sahabatnya yang melorot pakaiannya atau sarungnya, maka beliau suruh angkat sarung. Ya. Jadi sini Nabi tidak mendiamkan kemungkaran. Nabi tidak mendiamkan kebatilan. Nabi lihat, langsung Nabi suruh angkat. Sama halnya dengan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan orang di hadapannya. Orang ini makan dengan tangan kiri. Ini di hadapan Nabi. Nabi lihat langsung. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan dengan tangan kiri. Nabi enggak mendiamkan kemungkaran. Ini makan dengan tangan kiri kemungkaran. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Nabi tahu tangan kanannya orang ini masih sehat walafiat, wala enggak ada sakit, enggak wala lumpuh, bukan enggak ada lumpuh. Maka Nabi perintahkan makan dengan tangan kanan. Kemudian laki-laki itu menjawab, la astati, saya enggak bisa. Bayangkan. Orang ini menentang ucapan Nabi. Nabi perintahkan, orang ini enggak mau taat. Saya enggak mampu. Saya enggak bisa. Akhirnya Nabi, mas tato, semoga engkau tidak akan mampu melakukannya. Ya, akhirnya orang ini nggak bisa mengangkat tangan kanannya, alias lumpuh. Ini hati-hati. Ini jadi mengingkari kemungkaran itu kan bertingkat-tingkat para jamaah, ya. Mengingkari kemungkaran itu kalau bisa dengan tangan, termasuk dengan tangan itu kan kalau anak kita makan dengan tangan kiri, kita ambil sendoknya pindah ke tangannya, mengingkari kemungkaran dengan tangan. Atau dengan yang kedua dengan lisan. Dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Ini selemah-lemah iman. Kemudian di sini Imam Dahabi mengatakan,
fa kullu man ittakhadha farjiyatan takadu an tamassal ardu aw hujubatan aw sarawila khafajiyya fa huwa dakhilun fil wa'idil madhkur nas'alullah al-afiyah. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, di waktu beliau masih hidup, Imam Adz-Dzahabi ini di zaman beliau itu ada pakaian-pakaian yang ternama, namanya itu pakaian baju farjiyah atau baju jubah atau celana atau khufajiyah. Semua pakaian-pakaian itu menyentuh tanah. Maka pakaian-pakaian itu kata Imam Adz-Dzahabi semua masuk di dalam ancaman ini tadi. Ya. Jadi sama halnya dengan zaman kita, pokoknya pakaian laki-laki yang menyentuh tanah atau di bawah mata kaki itu semuanya masuk dalam ancaman di dalam hadis-hadis ini tadi. Yang hadisnya sangat banyak. Ya. Kemudian di sini di referensi yang lain dampak negatif isbal ini banyak para jemaah. Dampak negatif isbal. Yang pertama, isbal itu dosa besar. Yang jelas seperti itu. Yang kedua, isbal itu menyelisihi petunjuk dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isbal itu menyelisihi tuntunan dan petunjuknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bersaksi toh, mana buktinya? Buktikan dengan taat kepada Nabi. Jadi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah itu bukan hanya ucapan saja, tapi buktikan. Buktinya mana? Ya saya taat kepada Nabi. Nabi melarang saya isbal, saya enggak isbal. Jadi orang yang musbil, entah itu sombong atau tidak sombong, mereka telah menyelisihi petunjuknya dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman di An-Nur 63. Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu hendaknya mereka takut. Takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ya, Allah sebutkan di An-Nur 63. Hendaknya orang-orang yang melisihi petunjuknya Nabi, perintahnya Nabi, mereka takut. Takut terhadap terhadap cobaan, fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini hati-hati. Jadi bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh ya. Maka khawatirnya sebagian orang, sih mau pakaian aja kok diributkan. Bukannya diribut, ini Islam ini mengajar, ini Nabi SAW bersabda. Banyak hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim yang menjelaskan akan hal itu. Ya bukan masalah sepele enggaknya atau ribut masalah pakaian atau tidak. Karena ini ajaran Islam yang harus kita sampaikan, yang harus didakwahkan. Kemudian yang ketiga, orang yang isbal mendapatkan ancaman neraka. Kan jelaskan tadi banyak ancaman-ancaman fafinnar ma asfala minal ka'bain fafinnar. Ada hal-hal yang dibawa kedua mata kaki maka di neraka. Ini ancamannya. Kemudian yang keempat, isbal itu sendiri termasuk kesombongan, walaupun orangnya enggak merasa sombong. Walaupun orangnya enggak merasa dirinya sombong, tapi perbuatan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Ya, ini yang keempat. Dampak negatif yang kelima, isbal itu menyerupai wanita. Menyerupai wanita. Kalau wanita memang pakaiannya dipanjangkan karena mereka menutupi auratnya. Ya, sampai menjulur ke tanah enggak apa-apa kalau wanita. Ya, dengan tetap tidak berlebihan ya, sewajarnya. Ini wanita, tapi kalau laki-laki ada aturan mainnya tadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, isbal itu adalah sikap berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Allah berfirman di Al-A'raf 31, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau orang itu pakaiannya di bawah mata kaki, ini berlebih-lebihan. Karena Nabi sudah memberikan batasannya itu sampai mata kaki atau di atas sedikitnya. Ya. Ini tadi di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, kita masalah isbal ini kan terkait dengan pakaian. Ya, terkait dengan pakaian. Pakaian itu sendiri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Ya. Pakaian itu nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kenapa? Karena dengan pakaian itu kita yang pertama bisa menutupi aurat, kan begitu. Menutupi apa? Aurat. Ini fungsi pakaian yang pertama, menutupi aurat. Ya. Enggak harus mahal, enggak harus pakaian yang brand, yang penting pakaian ini bisa menutupi aurat dengan sempurna, bukan dengan asal-asalan. Ya. Karena Allah berfirman di Al-A'raf 26, "Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, Al-A'raf 26, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian. Ya, yuwari sawatikum warisha, dan sebagai perhiasan. Ya. Kemudian apa kata Allah? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah agar orang-orang itu selalu ingat. Jadi pakaian ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita punya pakaian koleksi itu luar biasa. Kalau di zaman para sahabat itu kan pakaiannya terbatas ya. Ada sahabat Nabi SAW, laki-laki, pengen nikah. Akhirnya Nabi bertanya, kamu punya mahar apa kan gitu? Untuk mau jadikan mahar. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang menempel di tubuhku. Jadi kalau pakaian ini saya buat mahar, saya nggak pakaian, gitu. Saya nggak punya pakaian gitu. Ini para sahabat seperti ada yang sampai seperti itu. Akhirnya Nabi apa? Iltamis walau khataman min hadid. Coba kamu cari walaupun cincin dari besi. Nyari nggak dapat. Nggak dapat. Akhirnya Nabi menikahkan wanita dengan laki-laki yang dari kalangan sahabat ini dengan mahar apa? Hafalan Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini Nabi SAW semangat menikahkan sahabatnya. Sampai sahabat yang nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya itu beliau nikahkan. Wanita ini dinikahkan sama Nabi SAW. Ya, apakah sahabat itu kalau nggak punya apa-apa terus kemudian dia tawakal di rumah nggak kerja? Ya tetap kerja berjamaah. Mereka ini generasi yang dididik langsung oleh Nabi. Mereka bekerja keras. Mereka nggak minta-minta, itu enggak. Ketika sahabat laki-laki ini nggak punya apa-apa, kemudian dia sudah menikah, apakah kemudian masa dia duduk di rumah atau yang enggak? Mereka bekerja. Jadi yang pertama, karena Isbal ini pembahasannya masalah pakaian, maka kita perlu ingat pakaian ini karunia, nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-A'raf ayat 26. Kemudian pakaian ini juga sebagai hiasan. Al-A'raf 31. Ya, Al-A'raf apa? 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian yang indah setiap kalian memasuki masjid, setiap kalian beribadah di masjid. Ya. Jadi kalau ke masjid itu macak dulu para jemaah. Macak bagi laki-laki ya. Ya, pakai parfum, pakai yang pantas dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir adalah pakaian ini untuk melindungi tubuh kita dari terik panas dan cuaca yang dingin. Ya, cuaca yang dingin. Ya, ini di antara fungsi pakaian kan begitu. Melindungi kita dari apa? Panas dan dingin. Kalau dingin pakai jaket kan pakaian juga kan. Jaket, mantel itu kan pakaian. Allah sebutkan hal ini di Al-A'raf 32. Bukan An-Nahl 81. An-Nahl 81, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian pakaian yang dengan pakaian itu menjaga kalian dari panas. Ya, dan pakaian dari baju besi yang menjaga kalian di saat kalian perang. Jadi baju besi itu juga pakaian. Ketika pasukan kaum muslimin mereka berjihad melawan pasukan kafir, orang-orang musyrik, mereka di antara pasukan muslim kan pakai
baju besi kan, baju kan tetap pakaian kan. Ini diantara manfaatnya pakaian itu juga melindungi diri. Misalnya kalau perang, ini jihad yang syar'i, maka ada pakaian baju besi. Ya ini tadi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Intinya pakaian ini nikmat dari Allah, maka perhatikanlah adab-adab saat berpakaian. Termasuk adab-adab saat berpakaian bagi laki-laki adalah menjauhi isbal. Ya. Jadi kita nggak isbal itu sudah dapat pahala kan begitu. Kalau kita nggak isbal dapat pahala atau nggak? Dapat, karena kita nggak isbal itu kita melaksanakan tuntunan atau petunjuk dari Nabi SAW. Dan itu pahala. Kan kita hidup ini untuk mencari pahala, mengumpulkan ganjaran sebagai bekal untuk kehidupan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol kalau ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Iya. Assalamualaikum. So, kalau walimah itu kadang orang awam itu pakai wanita itu turun sampai panjang berapa meter itu? Iya, yang pertama wallahu alam, kalau itu dikhawatirkan termasuk israf, berlebih-lebihan ya. Wala tusrifu. Ya. Jadi kalau pengantin wanita itu memakai gaun nih, namanya gaun apa daun? Gaun pengantin itu ya. Gaun pengantin sampai panjang sampai ada yang bopong ekornya itu tadi ya. Khawatirnya termasuk apa? Israf atau berlebihan. Ya. Itu pun seandainya memanjangkan itu kan ya sewajarnya paling 1 jengkal. 1 jengkal dari tanah, maksudnya dari panjang kain menjulur tanah, tambahkan satu jengkal. Itu sudah menutup aurat. Jadi intinya pakaiannya kan menutup apa? Menutup aurat tadi. Kalau sudah menutup aurat sempurna, aurat tertutupi, enggak tersingkap, baik itu dari lekuk-lekuk tubuh kita sudah tertutupi, warna kulit kita sudah tertutupi, ya sudah. Itu namanya menutup aurat yang benar. Ya. Jadi dikhawatirkan jadi termasuk israf, apalagi memakai gaun itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi pesta walimah itu kan bisa dikatakan pintu awal dalam rumah tangga. Ya, pintu awal dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga ya semuanya para jamaah semuanya rumah tangga itu dibangun di atas ilmu. Ya, jangan dibangun di atas ikut-ikutan tren, ikut-ikutan masyarakat yang lagi viral, kita ikut-ikutan, tidak. Tapi kita beragama sudah ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Jadi ketika awal berumah tangga dalam masalah walimah pun kita perhatikan, semuanya usahakan sesuai dengan koridor atau tuntunan syariat. Ya, agar rumah tangga ini diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya kira cukup ya. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Untuk dosa besar yang lain mungkin kita sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ini. Ya, karena kita belajar dosa-dosa besar ini untuk kita jauhi, bukan untuk kita kerjakan. Kalau kita nggak tahu ini dosa-dosa besar, khawatirnya kita jatuh dalam larangan tanpa kita sadari. Jadi belajar dosa-dosa besar untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Hanya Allah yang bisa memberikan taufik dan memberikan hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.